Tahukah Anda, setiap kali saya memberitahu orang-orang bahwa saya akan pergi ke Meksiko, hampir semua orang memberikan reaksi yang sama. Hati-hati, itu berbahaya. Saya akan sangat jujur pada Anda. Sebelum perjalanan ini, saya memiliki kesalahpahaman yang sama seperti yang mungkin dialami 90% dari Anda yang menonton ini saat ini. Saya pikir Meksiko hanya tentang resort pantai, kota perbatasan yang berbahaya, dan tempat-tempat yang Anda lihat di berita. Tetapi, apa yang saya temukan benar-benar menghancurkan semua yang saya ketahui. Saya menemukan peradaban kuno yang membangun kota lebih besar dari Roma, lalu lenyap begitu saja tanpa jejak. Pulau vulkanik yang benar-benar meletus dari dasar laut. Dan inilah bagian yang gila. Kebanyakan orang di luar Meksiko, terutama di AS, tidak tahu sama sekali tentang keberadaan sisi ini. Sama seperti saya, mereka hanya tahu stereotipnya. Tetaplah bersamaku sampai akhir, saya menyimpan satu tempat yang mengubah ide saya tentang Meksiko dalam 10 detik. Mari kita mulai di tempat yang membuat saya mempertanyakan apakah saya masih berada di planet yang sama. Perhentian pertama saya adalah Las Coloradas, sudut terpencil di semenanjung Yucatan yang tampak seperti berada di dunia lain. Lalu saya tiba, dan saya pikir ada yang sedang mengerjai saya. Danau-danau besar yang tampak seperti seseorang membuang wadah-wadah raksasa berisi susu stroberi di seberang padang pasir. Tidak bercanda, airnya begitu merah muda sehingga tampak palsu, seperti lokasi syuting film atau semacamnya. Namun disinilah semuanya menjadi gila. Ini bukan tipu muslihat Kures baru. Suku Maya memanen garam dari danau merah muda ini lebih dari 1000 tahun yang lalu, menciptakan kerajaan perdagangan yang mencapai Guatemala. Warna yang luar biasa ini berasal dari alga mikroskopis bernama Dunaliella salina, yang tumbuh subur di air yang 10 kali lebih asin daripada laut. Bagian yang paling liar, burung flamingo hanya berkeliaran dengan santai di sini, seperti halnya biasa, untuk mengarungi air berwarna seperti permen kapas, sementara piramida garam putih besar menjulang di sekeliling mereka. Saya terus berpikir, berapa banyak lagi rahasia luar biasa yang disembunyikan Meksiko yang tak seorang pun peduli untuk membicarakannya. Setelah Las Coloradas benar-benar menghancurkan ekspektasi saya pikir saya telah melihat semua yang dapat diberikan Meksiko kepada saya. Saya salah lagi. Tujuan saya berikutnya adalah Isla San Benedicto, bagian dari Kepulauan Revillagigedo. Suatu tempat yang tak ada desanya, tak ada keramaian, hanya alam murni yang tak tersentuh. Saat pertama kali melangkah di atas pasir vulkanik hitam itu, saya benar-benar merinding. Bukan karena kedinginan, melainkan karena kekaguman murni. Keindahannya begitu alami dan kuat, hingga membuatku emosional. Bayangkan pasir paling hitam yang pernah Anda lihat, terbentang di bawah tebing vulkanik besar yang menjulang tinggi dari air berwarna biru kehijauan yang paling menakjubkan. Saya berdiri di sana dan merasa begitu kecil, begitu tidak berarti, tetapi juga begitu bersyukur bisa menyaksikan sesuatu yang belum tersentuh ini. Tempat ini lahir dari letusan gunung berapi sekitar 300.000 tahun yang lalu. Pada tahun 1952, sebuah gunung berapi benar-benar meletus dari lautan di sini, menciptakan daratan baru. Berdiri di tanah semudah itu membuatku merasa seakan-akan sedang menyaksikan penciptaan itu sendiri. Keheningan di sini juga sangat memukulku. Hanya saya dilangkap prasejarah yang terasa seperti rahasia bumi. Airnya begitu jernih, sehingga saya bisa melihat dasar laut sedalam 150 kaki, yang jujur saja membuat saya agak pusing. Meksiko terus membuat saya terdiam. Saya tidak menyangka, Meksiko punya tempat yang terasa begitu asri, begitu berbeda dari dunia ini. Itu membuat saya benar-benar kagum. Setelah keheningan vulkanik Isla San Benedicto, saya mendambakan warna dan ketenangan. Dan itulah yang saya temukan di Laguna Bacala. Mereka menyebutnya Danau Tujuh Warna. Dan saat saya melihatnya, saya mengerti alasannya. Airnya berubah dari nila tua menjadi biru kehijauan, lalu ke perairan dangkal yang jernih, bagaikan seorang pelukis yang menumpahkan setiap corak biru di satu tempat. Yang benar-benar membuat saya tercengang adalah mengetahui laguna ini berusia lebih dari 2 juta tahun dan mencapai kedalaman 300 kaki di beberapa tempat. Beberapa penduduk setempat telah melarang perahu motor di beberapa bagian laguna untuk menjaga kejernihan air. Jadi Anda mungkin melihat kayak dan perahu layar meluncur tanpa suara, membuat tempat itu terasa sangat tenang dan surrealis. Laguna Bacala terhubung ke beberapa cenote, lubang pembuangan alami yang dalam, termasuk Cenote Azul, salah satu yang terdalam di Meksiko dengan kedalaman sekitar 90 meter atau 300 kaki.
Penduduk setempat mengatakan laguna ini menyembunyikan terowongan yang menghubungkan ke cenote lainnya. Ini adalah impian para penyelam, tetapi juga sedikit misterius. Warna-warna yang luar biasa ini berasal dari kedalaman berbida dan formasi batu kapur yang telah berkembang selama ribuan tahun. Suku Maya bernyah menggunakan laguna ini sebagai jalur perdagangan dan kemudian menjadi tempat persembunyian saat terjadi serangan bajak laut. Bahkan hingga kini, benteng San Felipe yang lama masih mengawasi kota tersebut. Saya tidak menyangka satu tempat bisa menyatukan begitu banyak keindahan dan sejarah. Namun, Laguna Bacala melakukan hal itu. Setelah benar-benar terpesona oleh birunya Laguna Bacala yang mustahil, saya tertarik jauh ke jantung Meksiko menuju Teotihuacan. Berjalan melewati pintu masuk dan melihat piramida besar matahari terbit setinggi 200 kaki ke langit, saya merinding. Saya ingat berdiri di pangkalan, melihat ke atas, bertanya-tanya bagaimana peradaban kuno berhasil membangun sesuatu yang begitu sempurna tanpa alat yang kita miliki saat ini. Ini bukan sekedar hal lama. Tempat ini berkembang pesat saat Romawi masih membangun kekaisarannya. Lebih dari 200.000 orang tinggal di sini 2000 tahun yang lalu, menjadikannya salah satu kota terbesar di dunia saat itu. Tetapi inilah yang membuat saya tercengang. Tidak seorang pun tahu siapa sebenarnya yang membangun tempat ini. Peradaban yang menciptakan piramida luar biasa ini lenyap begitu saja, meninggalkan misteri besar ini. Saat mendaki ke puncak piramida bulan dan melihat ke jalan orang mati, saya merasakan hubungan yang sangat erat dengan sesuatu yang kuno dan kuat. Saya menyadari, Meksiko telah menyimpan rahasia paling misteriusnya untuk terakhir. Meninggalkan piramida besar Teotihuacan, saya melakukan perjalanan ke pedalaman, dan pemandangannya berubah total. Alih-alih pantai dan ombak yang tenang, dua gunung berapi yang menjulang tinggi muncul di cakrawala, Popocatépetl dan Iztaccíhuatl. Jujur saja, tidak ada foto yang pernah saya lihat yang bisa mempersiapkan saya untuk melihat betapa besarnya mereka terlihat secara langsung. Popocatépetl langsung menarik perhatianku. Puncaknya kadang-kadang mengepulkan awan asap tipis, seolah-olah ia bernafas tepat di depanku. Rasanya hidup, kuat, hampir menakutkan. Lalu tepat di sebelahnya adalah Iztaccíhuatl, yang merupakan kebalikannya. Tertutupi salju, sunyi dan tenang, ia tampak seperti sosok yang sedang tidur. Berdiri di sana, di antara gunung berapi yang bisa meletus kapan saja, dan gunung yang tampak membeku dalam waktu, sungguh tidak nyata. Seperti saya terperangkap dalam cerita yang telah berlangsung selama ribuan tahun. Setelah meninggalkan gunung berapi yang menjulang tinggi, saya tidak pernah membayangkan pemberhentian saya berikutnya akan membawa saya begitu jauh ke dalam lautan, ke tempat yang hampir tidak pernah saya dengar sebelumnya, Kepulauan Revillagigedo. Sampai di sana, rasanya seperti mencapai ujung dunia. Namun apa yang saya temukan membuat setiap milnya berharga. Salah satu tempat yang paling berkesan bagi saya di Kepulauan Revillagigedo adalah Rocas Partida. Itu hanyalah batu sempit yang menjulang langsung dari lautan, tanpa pepohonan, tanpa pasir, tidak ada apapun, kecuali tebing dan deburan ombak. Saya tidak akan pernah lupa ketika seekor paus berguling di samping kami di Rocas Partida. Setiap musim dingin, paus bungkuk melakukan perjalanan ribuan mil dari Alaska untuk melahirkan dan menyusui anak-anaknya di sini, mengubah perairan terpencil ini menjadi tempat pembibitan bagi mamalia terbesar di bumi. Dan jika itu belum cukup, Rocas Partida juga merupakan tempat populer bagi beberapa predator laut yang paling sulit ditangkap. Hiu sutra, hiu martil, bahkan hiu paus yang lembut. Setidaknya ada 366 spesies ikan di perairan ini, termasuk 26 spesies yang tidak ditemukan di tempat lain di bumi. Laut yang tenang meletus saat tubuhnya yang besar menghantam air dengan percikan yang menggelegar, mengirimkan riak-riak pada gelombang. Untuk sesaat, segalanya menjadi sunyi.
Sungguh menakjubkan. Menyaksikan makhluk sebesar itu bergerak dengan begitu anggunnya sungguh tak terlupakan. Di Tulum, sejarah dan alam bersatu dalam cara yang paling mengesankan. Reruntuhan Maya menjulang dari daratan dengan dinding batu lapuknya berdiri sebagai bukti bagi orang-orang yang pernah tinggal di sana. Pembangunan, perdagangan, dan perkembangan selama berabad-abad yang lalu. Tulum, yang berarti tembok atau pagar dalam bahasa Maya, merupakan salah satu kota besar terakhir yang dibangun oleh suku Maya, mencapai puncaknya antara abad ke-13 dan ke-15. Kota ini berfungsi sebagai pusat perdagangan pesisir karena letaknya di tebing yang menghadap ke Karibia. Berjalan di antara reruntuhan, saya hampir bisa merasakan energi masa lalu di sekitar saya. Tidak jauh dari reruntuhan, saya menemukan Vesica Cenote, kolam tersembunyi dengan air sebening kristal yang terselip di dalam hutan. Sambil mencondongkan tubuh di tepinya dan mencelupkan tanganku ke dalamnya, saya merasakan hubungan yang tenang dengan sesuatu yang kuno dan tak tersentuh. Yang membuat saya terpesona adalah mengetahui bahwa piramida utama Tulum, El Castillo, juga berfungsi sebagai semacam mercusuar kuno. Para arkeolog menemukan bahwa jendela-jendelanya ditempatkan sedemikian rupa sehingga sejajar dengan matahari terbit, membantu para pelaut menavigasi dengan aman melalui terumbu karang di bawahnya berabad-abad sebelum alat navigasi modern ada. Di antara reruntuhan dan cenote, Tulum terasa hidup, penuh cerita yang menunggu untuk dialami secara langsung. Saat saya berjalan melewati Guanajuato, saya benar-benar terpikat oleh betapa hidupnya kota itu. Bukit-bukit di kota ini ditutupi dengan rumah-rumah berwarna cerah yang ditumpuk begitu rapat sehingga tampak seperti runtuh satu sama lain. Rumah-rumah ini tampak seperti seseorang telah mengecat seluruh kota dengan tangan. Guanajuato didirikan oleh Spanyol pada tahun 1554, dan pada abad ke-17, kota ini telah menjadi salah satu pusat penambangan perak terkaya di dunia. Kekayaan dari pertambangannya mendanai beberapa gereja dan bangunan barok paling indah di Meksiko. Jalan-jalan sempit dan berliku membuat saya merasa seperti menemukan rahasia di setiap sudut. Seluruh kota tampak seperti kotak rayon raksasa yang tumpah di pegunungan. Tradisi penuh warna ini dimulai pada tahun 1800-an ketika pemilik tambang mengecat rumah mereka dengan warna-warna cerah untuk membuat kota pertambangan lebih ceria. Cahaya matahari memantul dari dinding yang terang, membuat warnanya hampir bersinar. Guanajuato memiliki geografi yang dramatis. Kota ini dibangun di lereng Bukit Curam sekitar 2.500 meter atau sekitar 8.200 kaki di atas permukaan laut dan tersebar di jurang. Banyak jalan yang sempit dan berliku-liku, dan beberapa di antaranya masuk ke dalam tanah. Terowongan kota awalnya membantu menyalurkan air, dan sejak saat itu diubah menjadi jalan dan jalur pejalan kaki. Dari banyak titik, saya dapat melihat pegunungan di sekitarnya membingkai kota, menambah latar belakang dramatis pada jalan-jalan semarak di bawahnya. Selama Perang Kemerdekaan Meksiko tahun 1810, seorang anak di bawah umur yang dijuluki El Pipila mengikatkan lempengan batu di punggungnya sebagai perisai dan membakar gerbang kayu lumbung Spanyol yang memungkinkan pemberontak meraih kemenangan penting. Saat ini ada patung raksasa dirinya yang menghadap ke kota. Guanajuato bukan hanya sekedar kota loh, itulah kota yang Anda rasakan. Setelah berendam di pegunungan dan jalanan penuh warna di Guanajuato, saya mendambakan sesuatu yang lebih lembut, lebih damai, dan saya menemukannya di Playa Balandra di Baja California. Saat saya berjalan melewati hutan bakau dan melihat Playa Balandra terhampar di hadapan saya benar-benar berhenti bernafas sejenak. Ini bukan sekedar pantai,
Rasanya seperti alam telah menghabiskan jutaan tahun menyempurnakan laguna terindah yang dapat dibayangkan. Airnya begitu dangkal dan jernih sehingga tampak seperti cermin raksasa yang memantulkan langit, dengan pasir putih paling lembut yang pernah kurasakan di bawah kakiku. Dan airnya berubah antara nuansa biru dan hijau seperti lukisan yang berubah saat Anda bergerak. Namun, yang benar-benar membuat saya takjub adalah formasi batuan jambur terkenal yang terletak tepat di tengah teluk yang masih asli ini. Batu ikonik ini telah dibentuk oleh angin dan ombak selama ribuan tahun, menciptakan pahatan alam yang sempurna yang terlihat terlalu artistik untuk menjadi kenyataan. Meksiko terus menunjukkan kepada saya bahwa setiap tempat memiliki keajaiban uniknya sendiri yang menunggu untuk ditemukan. Setelah pengalaman yang sangat damai di Playa Balandra, saya mendambakan suara ombak. Dan itu membawa saya ke Zihuatanejo, kota pesisir yang terasa seperti Meksiko dalam wujud paling otentik. Berdiri di pantai dan melihat kembali ke rumah-rumah itu, sama indahnya dengan laut itu sendiri. Mereka tampak mengawasi teluk, masing-masing dengan pesonanya sendiri, seolah-olah seluruh kota dibangun untuk menghadap laut. Dan kemudian, ada perahu. Puluhan dari mereka beristirahat di air yang tenang, bergoyang malas seolah-olah waktu tidak menjadi masalah di sini. Berdiri di sana, saya mendapati diri saya berpikir betapa menakjubkannya jika bisa bangun di salah satu rumah itu, melangkah ke balkon, dan menyaksikan perahu-perahu hanyut saat matahari terbit. Rasanya damai dengan cara yang melekat pada diri Anda. Namun, keajaiban sesungguhnya terjadi saat matahari terbenam. Berdiri di lereng bukit, saya menyaksikan teluk berubah menjadi merah muda keemasan. Saya tidak dapat menahan diri untuk berpikir bahwa ini adalah jenis keindahan yang tidak hanya dapat Anda lihat, tetapi juga dapat Anda rasakan. Setelah meninggalkan pesona damai Zihuatanejo, saya menuju ke Hierve al Agua, di mana saya menemukan salah satu tempat paling surrealis yang pernah saya lihat. Dari kejauhan, ia tampak seperti air terjun raksasa yang membeku dalam waktu. Namun saat Anda mendekat, Anda menyadari semuanya terbuat dari batu, yang diukir perlahan selama ribuan tahun oleh air yang kaya akan mineral. Airnya sangat kaya akan mineral sehingga benar-benar menciptakan formasi batuan yang tampak persis seperti air terjun. Dan kemudian ada kolam-kolam dangkal berwarna biru kehijauan yang tampak mengapung di tepi mungkin. Saya mencelupkan kakiku, dan air yang sejuk langsung menghangatkan siang hari. Duduk di sana dengan pegunungan yang membentang tak berhenti hingga ke Cakrawala, saya merasa seperti berada dalam keseimbangan antara bumi dan langit. Meksiko baru saja menunjukkan kepada saya air terjun yang terbuat dari batu. Setelah pengalaman surrealis di Hierve al Agua, berendam di kolam tepi tebing sambil menatap lembah Oaxaca, saya merasa cukup bersemangat untuk berpetualangan. Jadi, saya memutuskan untuk pergi ke Taxco. Bertengger di pegunungan Guerrero, kota kecil ini langsung menarik hati saya dengan rumah-rumahnya yang bercat putih, atap genteng merah, dan jalan batu bulat sempit yang berkelok-kelok naik turun lereng bukit. Dari atas, kota itu tampak seolah-olah meluas melewati pegunungan, menempel di setiap lereng. Seluruh kota terbentang di pegunungan bagaikan selimut putih dan merah, bersinar saat matahari terbenam. Taxco pernah menjadi salah satu kota terkaya di dunia. Tambang peraknya meninggalkan warisan yang masih terlihat dalam arsitektur dan tradisi perajin peraknya hingga saat ini. Taxco tidak hanya menawan, tetapi juga terasa hidup dan abadi. Meninggalkan jalanan Taxco yang abadi, saya menemukan diri saya di Cabo San Lucas, berdiri di Land's End, tempat gurun benar-benar menabrak lautan. Saya benar-benar tercengang. Kontrasnya sangat memukul saya. Gurun keemasan membentang tak berujung di belakangku, air biru kehijauan yang jernih di depan, dan lengkungan batu kuno yang diukir oleh ombak selama ribuan tahun.
Salah satu momen yang tidak akan pernah saya lupakan adalah mengunjungi Playa del Amor. Pantai tersembunyi ini terselip di antara bebatuan yang menjulang tinggi. Sampai di sana adalah bagian dari petualangan. Anda hanya dapat mencapainya dengan perahu, menyusuri perairan biru kehijauan. Menginjakan kaki di atas pasir terasa bagai sutra yang berkilau diterpa sinar matahari. Di satu sisi, teluk itu tenang dan lembut, hampir mengundang Anda untuk tinggal selamanya. Di seberang, hanya beberapa langkah jauhnya, Samudra Pasifik menderu dengan kekuatan yang mengingatkanku betapa kecilnya aku sebenarnya. Keseimbangan, kedamaian, dan energi liar yang berdampingan itulah yang membuat tempat itu tak terlupakan. Meninggalkan lautan di Cabo, saya melakukan perjalanan ke pedalaman menuju Uxmal. Suatu tempat yang terasa lebih seperti kenangan hidup, bukan sekedar situs arkeologi. Kota kuno ini pernah menjadi salah satu kota terkuat di dunia maya, berkembang antara tahun 600 dan 900 Masehi. Tidak seperti banyak reruntuhan lainnya, Uxmal dibangun dengan ketelitian luar biasa. Strukturnya sejajar dengan bintang-bintang, menunjukkan seberapa dalam suku Maya menghubungkan kehidupan mereka dengan alam semesta. Saat pertama kali memasuki piramida penyihir, saya langsung merasa betapa berbedanya tempat ini dengan reruntuhan lain yang pernah saya lihat. Piramida itu berdiri di hadapanku dengan sudut-sudut membulat yang sangat halus dan tampak hampir modern. Namun, yang benar-benar membuat saya terpesona adalah ukiran batu rumit yang menutupi setiap permukaannya. Pola geometrisnya begitu terperinci dan sempurna sehingga tampak seperti baru dipotong dengan laser kemarin. Tidak meneriakkan sejarahnya, itu berbisik. Dan jika Anda berhenti sejenak, Anda hampir dapat mendengar suara-suara masa lalu bergema melalui batu-batu. Saya pikir saya perlu melihat seperti apa Meksiko dari ketinggian. Jadi saya memutuskan untuk menaklukkan Nevado de Toluca. Gunung berapi besar yang telah punah sekitar 2 jam dari Mexico City. Saya mencapai bibir kawah pada ketinggian 15.354 kaki di atas permukaan laut. Dan saya benar-benar terengah-engah sampai hampir terjatuh. Di dalam kawah gunung berapi purba ini terdapat 2 danau pegunungan yang masih asli, Laguna del Sol dan Laguna de Luna, yang terletak bagaikan permata biru sempurna di tempat yang terasa seperti atap dunia. Berjalan menyusuri jalan setapak dan akhirnya melihat mereka muncul di bawah saya sungguh terasa nyata. Seperti menemukan dunia rahasia di dalam gunung raksasa. Warna danau berubah seiring cahaya, dari biru tua menjadi hampir hijau, dikelilingi oleh dinding kawah yang sunyi. Saya merasakan gelombang pencapaian luar biasa yang bercampur dengan rasa takjub yang murni. Gunung berapi ini telah tidak aktif selama 3.300 tahun, dan disinilah saya,
Menghirup udara tipis di ketinggian hampir 16.000 kaki, melihat pemandangan yang mungkin hanya segelintir orang saja yang dapat melihatnya setiap hari. Meksiko telah membawa saya dari surga permukaan laut hingga benar-benar menyentuh awan, di mana saya benar-benar menghirup awan. Saya perlu kembali ke permukaan laut dan menghangatkan diri. Jadi, saya menuju ke Isla Mujeres, berpikir itu akan menjadi tujuan pantai Karibia biasa setelah semua penemuan yang menakjubkan ini. Saat aku melangkahkan kaki di atas pasir putih bersih itu, aku merasakan kedamaian luar biasa menyelimutiku. Airnya memiliki warna biru kehijauan yang luar biasa dan tampak hampir palsu. Begitu jernihnya, aku bisa melihat kakiku dengan sempurna, meski aku berada sedalam dada. Namun, bukan hanya kecantikannya saja yang membuatku tertarik, itulah suasananya. Yang benar-benar membuat saya takjub adalah mengetahui bahwa ini bukan sekadar destinasi resort modern. Pulau sepanjang 4 mil ini sebenarnya merupakan situs suci selama lebih dari 1.500 tahun. Nelayan di sini masih menarik tembikar kuno dan potongan batu giok dari dasar laut. Pulau ini terletak tepat di tepi sistem terumbu karang terbesar kedua di dunia, yang menjelaskan mengapa kehidupan lautnya sungguh luar biasa. Setelah kekuatan liar gunung berapi, Isla Mujeres terasa seperti Meksiko menunjukkan sisi lembutnya. Damai, penuh warna, dan tak terlupakan. Meninggalkan pantai Isla yang tenang, saya berangkat menuju lanskap terjal Meksiko Utara, dengan keyakinan bahwa ini akan menjadi perhentian terakhir saya, Copper Canyon yang legendaris. Berdiri di sini, saya menyadari bahwa tempat ini bukan hanya satu ngarai, tetapi jaringan luas 6 ngarai, yang semuanya hampir 4 kali lebih besar, dan bahkan lebih dalam di beberapa bagian. Skalanya sulit diungkapkan dengan kata-kata. Punggungan tak berujung memudar di cakrawala, tebing terjal menangkap cahaya, dan lembah yang diukir oleh sungai-sungai yang telah mengalir selama jutaan tahun. Salah satu momen yang paling tak terlupakan adalah menaiki kereta gantung di Divisadero. Digantung tinggi di atas ngarai, saya merasa seperti melayang antara bumi dan langit, menyaksikan tebing-tebing terjal membentang tanpa akhir ke segala arah. Tahukah Anda apa yang benar-benar membuat saya sedih? Sebelum mengunjungi Meksiko, saya memiliki banyak stereotip bodoh di benak saya, yang menganggap Meksiko kebanyakan adalah tempat berbahaya, daerah kumuh, atau sekadar resort pantai biasa. Namun, perjalanan melalui tempat-tempat seperti Las Coloradas, Copper Canyon, Uxmal, dan semua permata tersembunyi yang luar biasa ini benar-benar menghancurkan setiap kesalahpahaman yang saya miliki. Meksiko tidak seperti yang diberitakan dalam berita utama. Ini adalah negara yang benar-benar menakjubkan, penuh dengan keajaiban alam, misteri kuno, dan keindahan yang menakjubkan yang tidak dapat ditandingi di tempat lain di dunia. Meksiko telah menyembunyikan sebagian rahasia paling luar biasa di planet ini. Saya merasa sungguh sedih karena begitu banyak orang kehilangan pengalaman yang mengubah hidup ini karena ketakutan dan kesalahpahaman. Negara ini benar-benar layak dirayakan sebagai kekayaan alam dan budaya yang mutlak.